Hebat ya jalur Dasko, karena apa, banyak orang yang diajukan rekomendasi mau maju ke pileg maupun pilkot ya, melalui Dasko, jalur Dasko bisa masuk ke Gerindra semua. Cuman saya mengingatkan aja sih ya, orang-orang yang akan dipilih nanti, kalian lihatlah latar belakangnya ya, latar belakang. Saya beberkan satu persatu. Pertama ada Emil Dardak maju, akan direkomendasi, sudah dipersiapkan rekomendasinya ya oleh Gerindra, Emil Dardak di Jawa Timur. Kemudian ada Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani Pilkot Surabaya ya. Ada juga yang namanya Ibu Hopipa ya, Ibu Hopipa bukannya kemarin dari PKB, kemudian dia akan direkomendasi juga melalui Gerindra di Jawa Timur ya. Saya mengingat kisah-kisah orang yang diangkat oleh yang namanya Gerindra, harus detail ya. Pertanyakan ijazahnya. Ijazah itu apakah boleh beli atau dadakan apa bagaimana ya. Kita bukan itu dan ini. Mengingat kembali istri seorang Ahmad Dhani, Mulan Jamelah, itu dulu katanya yang namanya ijazahnya ijazah apa ya. Nah, jadi mudah-mudahan terkuak kembali. Nah, orang-orang yang akan direkomendasi oleh Gerindra ini, salah satunya ada Emil Dardak untuk Jawa Timur, kemudian ada Dhani Pilkot Surabaya, kemudian ada Ibu Hopipa ya. Nah, saya ingat Mulan Jamelah kemarin diangkat oleh Gerindra pula masuk ke legislatif juga ya, masuk ke anggota DPR. Nah, salah satu calon bupati katanya, calon bupati Bandung Barat, salah satu namanya ada Irwan juga ya di situ. Mudah-mudahan kalian juga harus berhati-hati mencari calon-calon pemimpin ya. Jangan orang-orang yang banyak bohongnya, jangan orang-orang yang banyak manipulasi data. Tolong calon-calon ini ya, ijazah aslinya dipertanyakan. Apabila kalau calon pemimpin ijazah aja udah dipalsukan, bagaimana? Apakah niat itu benar untuk jadi pemimpin atau palsu juga, hanya butuh anggaran juga? Nah itu ya bro. Ya jadi ya mungkin tergantung mahar juga sih ya. Kalau mengingat kita pidatonya si Prabowo ya, dia bilang saya tidak menanyakan Anda punya uang tamatan apa, punya pengalaman apa di wali kota udah berapa tahun, atau Anda punya pendidikan apa, keahlian apa ya kan, yang ditanyakan kan Anda punya uang berapa. Ya itu bro. Jadi calon-calon pemimpin kita yang akan maju untuk rakyat Indonesia itu harus hati-hati ya memilihnya. Karena mengingat kata-kata, saya tidak menanyakan yang namanya Anda itu tamatan apa, ijazahnya apa, pengalamannya apa. Yang penting ya kan Anda memiliki uang, Anda punya uang berapa, itu ya kan bisa masuk. Nah kita mengingat Mulan Jamelah kemarin ya, ijazahnya aja katanya itu isunya mendadak ya kan, ijazahnya itu datang. Nah itu ya. Kedua, saya tahu perjalanan calon bupati yang namanya Bandung Barat ya, calon bupati Bandung Barat katanya ya kan, namanya Irwan Gumilang. Itu bukan Irwan Gumilang, itu dipalsukan namanya juga ya, karena asli namanya Setiawan itu. Jadi untuk calon-calon terutama bupati Bandung Barat, tolong dong para calon-calon itu ditanyakan keaslian ijazahnya ya. Baik itu yang mendaftar masuk ke calon legislatif itu tolong dipertanyakan ijazahnya, dadakan semua, harus samakan dengan akte kelahirannya. Pembuatan akte kelahiran itu kapan dan tanggal berapa, tahun berapa, harus tahu kalian ya. Jadi jangan dadakan semua.
Kalau memang nama mereka itu belum dirubah, ini kan nggak bisa. Nah, jadi persyaratan-persyaratan untuk maju ke pileg, pilkada, pilkot segala macam ini kan mendadak merubah data, ya kan, itu yang seharusnya rakyat banyak tahu. Banyak sekali oknum-oknum, terutama di Jabar itu ya, manipulasi data banyak, ya, membuat kesaksian palsu juga banyak. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia hanya mengingatkan, ya, calon-calon pemimpin kita tuh yang bersih, ya, dari data aja sudah mereka itu udah dirubah-rubah, bukan nama aslinya, seperti itu lah bro. Tidak mencantumkan dari ijazah SD, SMP itu kan pentingnya ada. Yang dipertanyakan dari ijazah SMP, SD, SMP itu bukan masalah apakah kita kerja itu bisa hanya mewakili pakai ijazah SD aja, bukan ya, bukan itu maksud saya. Karena mencocokkan yang namanya pada akte kelahiran serta ijazah kita pada waktu SD, SMP itu sama atau tidak. Pengeluaran ijazah tahun berapa dan tahun berapa, akte juga seperti itu, ya kan, harus dicocokkan. Kemudian pertanyakan orang tuanya, cocok enggak? Kalau memang ya tidak cocok harus dipertanyakan juga ya. Terutama kita harus menghitung umur, ya, umurnya sekian katanya, ya kan. Sementara dia mengaku orang tuanya udah 120 tahun, ya, 108 tahun, 118 tahun ya. Nah, dia seorang anak yang bungsu, ya kan. Apakah kita nggak mikir, masa ada nenek-nenek yang melahirkan umur 80 tahun? Ya nggak mungkin. Nah, itu harus dipertanyakan. Kita harus belajar pintar bro. Ya, jadi edukasi saya ya bisa masuk ke siapapun itu, kalangan menengah, kalangan atas, kalangan bawah. Ya, jadi kita mencari calon pemimpin tuh orang-orang yang jujur. Kalau yang namanya data-data aja sudah tidak jujur, itu tidak akan mungkin orangnya itu benar. Ya, namanya aja dirubah tahun berapa? Yang merubahnya siapa? Ketika zamannya SBY juga atau zaman orang lain? Nah, itu harus dipertanyakan ya. Banyak hal loh yang anda itu yang belum diketahui calon-calon pemimpin kita, terutama dulu ada rekomendasi Mulan Jamela juga dulu ya, ijazahnya juga dipertanyakan, tapi tidak spiral yang sekarang ya. Ya mudah-mudahan dengan spiralnya zaman sekarang ini, digital canggih yang sekarang ini bisa terangkat semua bro ya. Nah, bukan apa-apa ya. Mana ada yang komen di situ, sementara anda ini gunanya untuk apa? Saya membongkar fakta ya, gunanya untuk saya, edukasi untuk saya, agar anda itu bisa sehat pemikirnya. Jangan serba maunya instan, serbanya maunya instan ya, seperti itu ya bro ya. Ya semoga bukan tempurung aja itu otaknya gitu loh ya. Jadi saya harap saudara-saudara kita untuk menentukan calon pemimpin, baik itu perangkat desa maupun yang namanya wali kota, camat dan sebagainya, tolong dong ya, sertakan yang namanya akte kelahiran, jangan dadakan. Itu harus ini ya, bagi orang-orang ini jangan mau dong dibayar. Masa membantu rakyat untuk mesejahterakan rakyat memalsukan data semua ya, dari kepala desa banyak, ijazahnya apa, akte kelahirannya mana, ya cocok atau tidak nama yang sekarang sama yang di akte kelahiran. Kemudian perlunya yang namanya membeberkan pemeriksaan namanya ijazah ya, dari SD sampai SMP sampai itu kan mencocokkan antara nama orang tua, akte kelahiran dari SD itu benar enggak ini mengalami pendidikan gitu loh bro. Bukan masalah kita ini dadakan, itu serba dadakan, serbanya maunya instan. Ini negara kita negara mie rebus, semuanya serba instan. Ya, jangan gitulah bro. Tunjukkanlah ya ke pemerintahan untuk rakyat ini yang sejujur-jujurnya, diawali dari ijazah. Ya, calon-calon yang akan direkomendasi ini ya mengaku ada yang sarjana ya, ini terutama calon-calon bupati.
Oke, semoga ini